Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Zaki Patola dengan 3 digit NIM terakhir 017. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari uji coba pada praktikum pengendali elektrik pada kelas A. Nah, sebelum hasil praktikum ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang komponen yang saya gunakan pada praktikum minggu lalu dan praktikum apa saja, apa yang dipelajari dari praktikum tersebut. Nah, jadi pada praktikum ini saya mengimplementasi dan menganalisa PWM. Nah, sebelum dengan PWM, saya terlebih dahulu menerangkan board atau microcontroller apa yang digunakan pada percobaan tersebut. Ada 2 microcontroller. Yang pertama yaitu ada Arduino Mega 2560, yaitu papan microcontroller berbasis chip Atmega 2560 dengan arsitektur 8 bit dan kecepatan clock 16.000 Hz atau 16 MHz. Board ini dirancang untuk proyek berskala besar karena memiliki jumlah pin input output yang sangat banyak, yaitu 54 pin digital terdiri dari 15 untuk PWM, 16 untuk pin analog input, serta 4 port untuk komunikasi UART serial hardware. Arduino Mega ini bekerja pada tegangan 5 volt dan dapat disuplai menggunakan konektor USB, jack DC maupun pin VIN. Board ini sangat cocok digunakan untuk robotika kompleks, printer 3D, sistem kontrol industri, otomasi, dan proyek akademik yang membutuhkan komunikasi dengan banyak sensor, aktuator, atau modul serial. Nah, Arduino ini cocok banget digunakan untuk proyek-proyek dengan inputan atau outputan yang sangat banyak. Jadi tidak perlu tambahan-tambahan inputan atau outputan lagi. Nah, di bawah ini ada beberapa datasheet dari Arduino Mega itu sendiri. Yang pertama, dia berkecepatan 16 MHz atau 16.000 Hz dengan 26.000 bytes atau disebut dengan 8 bit, 4.000 bytes EEPROM, 8 bits internal SRAM, 32 general purpose working register, 32 register, real time counter with oscillator. Ada bisa digunakan untuk PWM channel, menggunakan program serial UART, serta controller variable SPI. Next kita akan melihat secara gambaran pin intent dari Arduino 2560 ini. Nah, di sini sudah ada gambar Arduino 2560 beserta keterangan pin input outputnya. Sebelah kiri yang berwarna hijau itu ada analog pin. Totalnya itu 16, dimulai dari 0 sampai A15. Nah, di atasnya itu ada koneksi untuk tegangan atau ground 5 volt, 3,3 dan VIN. Sebelah kanannya itu ada pin digital, itu berupa PWM. Ada pin digital lainnya, yaitu PWM itu terdiri dari 15 PWM, jumlah dari 2 sampai sisanya 13, sisanya 45, 44,
44 sama 46, 44, 45, 46. Yang lainnya itu ada serial port, I2C, SLSDA, dan lain sebagainya. Menggunakan USB port, ada power jack, yang ini adalah chipnya Atmega 2560, osilator 16 MHz atau 16.000 Hz kecepatannya, dan bisa dilihat di gambar ini merupakan pin input atan pada microcontroller Arduino 2560. Nah, yang kedua itu ada ESP32 S2 mini. Microcontroller ini berbasis prosesor Extensa 32 bit dengan kecepatan yang lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu pada Arduino 2560 hanya 16 MHz. Di sini bisa mencapai 240 MHz, artinya ini kecepatan yang sangat-sangat tinggi dengan dukungan konektivitas WiFi 2.4 GHz. Ini merupakan yang terintegrasi sehingga sangat cocok atau ideal untuk aplikasi IoT. Board ini bekerja pada tegangan 3,3 dibanding lebih kecil dibanding Arduino 2560 ini, dan memiliki jumlah pin GPIO multifungsi yang mendukung ADC, SPI, I2C, PWM, touch sensor, USB OTG, serta berbagai protokol komunikasi digital lainnya. ESP32 ini yang mini memiliki ukuran yang sangat jauh lebih kecil dibandingkan Arduino, namun memiliki performa lebih tinggi serta kemampuan WiFi bawaan. Modul ini sangat cocok untuk mengembangkan sistem IoT, smart home, memantau sensor jarak jauh, dan perangkat IoT portable. Nah, dengan ukuran yang sangat kecil ini kecepatannya tuh nggak main-main, bisa sampai 240 MHz atau 240.000 Hz. Ada WiFi-nya juga. Bisa dibilang ini microcontroller kecil-kecil tapi cabai rawit. Bisa digunakan bisa digunakan untuk IoT dengan adanya dukungan WiFi. Bahwa ini datasheet yang dipunyai ESP32 S2 mini, yaitu ada dukungan WiFi menggunakan USB Type-C, ada 4 MB flash, 2 MB PS RAM, 27 input output, ada bisa juga untuk ADC, DAC, itu si SPI, UART, USB OTG, compatible with Lolin Mini Salt, compatible dengan MicroPython, Arduino, Circuit Python, and ESP IDF. Firmware defaultnya yaitu MicroPython. Next, di sini ada gambar input output pada ESP32 S2 mini. Ada beberapa pin di sini, bisa digunakan untuk PWM atau pin digital analog dan lain sebagainya. Dengan tegangan hanya 3,3 volt saja bisa kecepatannya hingga 240 MHz. Ini sangat-sangat worth it untuk project IoT dengan kontrol jarak jauh gitu. Oke, next. Ini sedikit penjelasan tentang PWM dan lain sebagainya. Nah, apa itu PWM? PWM adalah teknik kontrol yang menghasilkan sinyal berbentuk pulsa digital on off, namun mampu mensimulasikan nilai analog berdasarkan lebar pulsa aktif atau on. Semakin lama waktu sinyal pada kondisi on dibanding off dalam satu periode, maka semakin besar nilai rata-rata tegangan yang disalurkan. Nah, sedangkan frekuensi PWM adalah jumlah siklus pulsa per detik atau seberapa cepat sinyal PWM berulang. Seberapa cepat sih sinyal PWM itu berulang? Frekuensinya itu bisa diatur
dengan sendirinya. Next selanjutnya itu resolusi PWM menunjukkan seberapa halus pengaturan duty cycle dapat dilakukan dinyatakan dalam bit. Nah, apa itu duty cycle itu sendiri? Duty cycle adalah persentase waktu sinyal pada kondisi on dibanding total periode siklus. Next, ada fase shift PWM adalah teknik di mana dua sinyal PWM memiliki pergeseran waktu mulai satu sama lain, bukan dimulai bersamaan. Jadi itu sinyalnya itu sama gitu pola bentuknya. Nah, yang terakhir ada mode PWM, ada mode inverting. Jika mode inverting ini, jika nilai duty cycle berada pada rendah, maka outputnya berupa lampu atau kecepatan motor itu semakin cepat. Nah, ketika nilainya itu semakin besar, maka outputnya itu semakin kecil atau putaran motor itu semakin kecil gitu dibandingkan pada nilai duty cycle yang kecil. Nah, sedangkan PWM non inverting ini jika nilai duty cycle-nya itu rendah atau rendah, dia itu akan kecepatan motornya itu akan pelan. Nah, dan jika nilainya itu tinggi, maka kecepatan motornya itu tinggi. Bisa dibilang mode ini kebalikan, yang dimana mode defaultnya pada PWM non inverting. Inverting ini kebalikan dari non inverting. Jadi logika sinyal dibalik gitu. Nah, kesimpulannya yaitu PWM adalah teknik pengendalian sinyal keluaran berbentuk pulsa digital yang digunakan untuk mengatur daya, kecepatan motor, intensitas cahaya atau level tegangan rata-rata melalui perubahan durasi hidup mati sinyal tanpa mengubah nilai tegangannya. Frekuensi PWM adalah jumlah siklus pulsa yang terjadi dalam 1 detik dan dinyatakan dalam hertz. Semakin tinggi frekuensinya, maka riak atau ripple semakin halus. Sedangkan duty cycle yaitu persentase lamanya sinyal pada kondisi high dibandingkan satu periode penuh. Nah, sedangkan fasa shift atau pergeseran fasa yaitu teknik menggeser posisi awal mula pulsa antara dua sinyal PWM dengan frekuensi sama agar tidak saling bertumbuk, yang bermanfaat untuk mengurangi arus puncak, noise atau inferensi terutama pada rangkaian daya seperti inverter atau konverter. Dalam PWM ini menggunakan dua mode yaitu inverting dan non inverting. Inverting ini mode kebalikan dari non inverting. Non inverting itu standar, jika nilai duty cycle rendah maka kecepatan motor itu akan lambat. Jika nilai duty cycle-nya itu tinggi, maka kecepatan motor akan semakin bertambah. Sedangkan inverting itu kebalikannya, jika nilai duty cycle-nya itu tinggi, maka kecepatan motor akan semakin pelan. Dan jika kecepatan nilai duty cycle-nya itu rendah, maka kecepatan motor akan tinggi. Adapun juga pada resolusi PWM yaitu menunjukkan tingkat ketelitian pengguna duty cycle yang ditentukan oleh jumlah bit counter timer, di mana resolusi lebih tinggi memberikan kontrol lebih presisi. Nah, semakin tinggi bitnya maka resolusinya akan lebih tinggi dan memberikan kontrol yang lebih presisi. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum saya minggu lalu tentang pengujian PWM pada board microcontroller Arduino Mega 2560
dan ESP32 mini. Pada percobaan pertama kita menggunakan Arduino Mega 2560 untuk mengetahui frekuensi, duty cycle, dan resolusi. Oke. Pada Arduino ini dia terhubung ke osiloskop untuk mengetahui sinyal BWM, frekuensi, dan duty cycle yang telah disetting pada laptop. Oke. Ini merupakan simulasi pertama untuk mengetahui frekuensi, duty cycle, dan resolusi. Ini tepat pada tampilan layar monitor laptop. Dia menggunakan QI dan ada grafik untuk memvalidasi. Ini osiloskop untuk mengetahui sinyal BWM yang telah disetting di laptop. Yang pertama kita akan menyeting frekuensi di angka 3,23. Apakah akan berhasil di osiloskop? Kita cek. Ternyata hasilnya itu sama yang ada pada layar laptop dan di osiloskop. Kemudian yang kedua itu mengatur duty cycle di angka 50. Nah, ini apakah sama duty cycle-nya 50? Nah, yaitu sama. Terus kemudian yang ketiga itu resolusi pada BWM ini. Semakin besar resolusinya, maka sinyal nilai BWM-nya akan semakin semakin kecil. Nah, semakin kecil resolusinya, maka gelombangnya akan semakin terlihat gitu. Nah, seperti itu pada percobaan pertama. Kita lanjut ke percobaan kedua. Pada percobaan kedua ini menguji mode non-inverting dan mode inverting. Cuma nanti sinyalnya dibalik saja. Ini awal-awal kita menggunakan mode inverting. Mode ini dibalik. Jadi posisi on-nya itu di bawah. Nah, ini itu di bawah. Ini posisi on, ini adalah on. Jika menggunakan non-inverting, dia posisi on-nya itu garisnya itu di atas. Ini cuma kebalik pada gambar sinyalnya. Dan juga pun di nilainya semakin kecil pada mode inverting, semakin kecil nilainya, dia output itu berupa kecepatan atau lampu yang semakin cepat atau semakin terang. Sedangkan kita di set nilai yang besar, maka outputnya itu akan semakin kecil gitu. Dan kalau mode non-inverting, dia itu semakin kecil nilainya, maka semakin redup lampunya, dan semakin besar nilai duty cycle-nya, maka semakin terang lampunya. Cuman kebalikannya. Ini melakukan mode non-inverting, dia posisinya itu di atas. Ini mode non-inverting, ini mode inverting. Jadi begitu, cukup simpel untuk mengetahui bagaimana mode invert dan mode non-inverting pada sebuah BWM yang ada pada osiloskop. Semakin lebar itu semakin. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pada penjelasan yang ketiga, yaitu tentang uji coba Arduino Mega 2560. Ini uji coba fase shift atau shift fasa, gelombang naik turun, gelombang yang sama pada dua nilai yang sama gitu. Oke, kita play videonya. Ini board menuju ke, nah ini diatur menggunakan nilai yang sama, tapi mulai tidak telah berbarengan, namun hasilnya pada gelombang itu tetap sama atas bawah. Ini hanya untuk membandingkan
gelombang satu dengan gelombang yang lainnya gitu. Karena gelombang atas bawah ini cukup atau sama persis pada keduanya tersebut. Oke, kita next percobaan yang keempat. Percobaan keempat ini menggunakan ESP32 S2 mini atau WMOS Lowland S2 mini. Ini membuat program tes frekuensi dengan slider dan tes duty cycle BWM dari 0 sampai 100%. Nah, dengan ditambah dengan adanya pilihan resolusi dari 6 sampai 10, minimal 10 bit. Oke, kita atur dari terendah dulu. Ini menggunakan frekuensi 1 Hz dengan duty cycle 50. Nah, apakah di oscilloscope akan jelas pada gambarnya? Ternyata yang disetting pada laptop itu menandakan pada oscilloscope itu terbaca. Jadi ini program ini sangat berhasil yang diterapkan pada percobaan ini. Ini resolusinya itu sangat kecil karena resolusinya itu dimentokin ke paling rendah. Ini menggunakan frekuensi setting menggunakan frekuensi 127 Hz dengan duty cycle 50 dengan duty cycle 100% karena lebar pulsanya itu sangat lebar dengan resolusi paling rendah. Nah, ini resolusi paling rendah itu 6 bit, tertingginya itu 16 bit kalau nggak salah atau 10 bit gitu. Semakin kecil resolusi, maka gelombang yang akan dihasilkan itu semakin halus, dan semakin besar resolusi, gelombang yang akan dihasilkan itu semakin kurang halus. Ini merupakan contoh coba menggunakan ESP32. Nah, ini resolusinya. Kalau resolusinya menggunakan yang target tengah-tengah, ini menggunakan resolusi paling tinggi karena dilihat gelombangnya itu sangat nyata, sangat jelas gitu. Contoh ini next pada percobaan yang kelima dan keenam, ini menggunakan mode inverting dan non inverting pada board microcontroller S2 mini atau WMOS Lowland S2 mini. Nah, ini fungsi pertama yaitu di mode inverting. Jika pada kedua mode tersebut, jika nilai diatur 50% itu tengah-tengah, maka gelombang pada mode inverting dan non inverting itu tetap sama karena nilainya pada tengah-tengah. Contoh menggunakan mode inverting bisa dilihat pada gambar oscilloscope tampak jelas jika dia on-nya itu pada bawah, garisnya itu di bawah. Sedangkan non inverting, jika digunakan non inverting, garisnya itu di atas. Ini menggunakan nilai duty cycle itu 50. Jadi gelombangnya itu sama antara on dan off. Jika duty cycle-nya itu di angka 100 pada non inverting, maka
ini merupakan hasil dari gelombang mode PWM non inverting, karena dia ini mode default, posisi